dengan Kak Maya. Lamanya nggak ketemu. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu yuk. Tapi sebelum berdoa, kita mau pujikan satu pujian. Pujian ini judulnya Diberkatilah. Jadi, yuk kita belajar lagu baru ya. 1, 2, 3. Diberkatilah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mendapat airnya. Dia akan hidup dan tumbuh subur sampai menghasilkan buah. Sekali lagi, diberkatilah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mendapat airnya. Dia akan hidup dan tumbuh subur sampai menghasilkan buah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dengan kesungguhan hati. Kami datang dengan sukacita yang berlimpah. Berkati mama papa kami yang mendampingi sekolah minggu kami. Berkati guru-guru yang mengajar. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih sukacita ya? Siap ya mendengarkan firman Tuhan? Oke, hari ini Kak Maya mau menceritakan satu kisah. Kisahnya ini tentang seorang pribadi tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang bijaksana dan berhikmat. Coba tebak siapa tokohnya? Dia adalah laki-laki. Siapa? Laki-laki ya. Clue kedua, dia pernah difitnah sama Potifar, istri Potifar. Siapa? Dia pernah dipenjara lama. Siapa? Yuk. Yusuf, benar sekali Yusuf. Yuk sebelum kita dengar ceritanya, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka dulu Alkitabnya dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Kak Maya ulangi ya, buka Alkitabnya di Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Disimak aja, Kak Maya mau menceritakan ya. Oke. Nah, suatu ketika Yusuf kan difitnah dan akhirnya dia harus masuk ke dalam penjara. Nah, dalam waktu yang lama tiba waktunya Raja Firaun tuh punya mimpi. Siapa kalau di sini kalau tidur mimpi angkat tangan? Oke, benar. Sama ya. Kak Maya juga kalau tidur suka mimpi yang indah karena sebelum tidur berdoa ya. Jadi kasih mimpi yang indah sama Tuhan. Oke. Nah, Raja Firaun itu bermimpi. Dia mempunyai dua mimpi yang membuat Raja Firaun tuh gelisah, pusing, bingung. Nah, mengganggu pikirannya, sangat mengganggu. Apa sih mimpinya? Mimpinya Raja Firaun melihat ada 7 hewan yang gendut dan 7 hewan yang kurus, kerbau hewannya. Nah, yang kurus itu memakan binatang yang gendut-gendut tadi. Bingung kan? Apa sih sebenarnya artinya? Gak cuma itu,
Firaun juga bermimpi ada bulir gandum yang gemuk dan yang kurus. Tapi yang kurus memakan bulir gandum yang gemuk. Apa sih mimpinya? Karena gelisah, Firaun mengumpulkan orang-orang yang berhikmat di zaman itu. Siapa yang bisa mengartikan mimpi? Nah, satu-satu nggak ada yang bisa. Tiba-tiba datanglah satu orang, yaitu siapa? Yusuf. Salah. Sebelum Yusuf muncul, ada satu orang, yaitu juru minum. Juru minum datang memberikan raja minuman. Ini, raja kasih minum. Tapi sambil dia ngomong, aku tahu loh, ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi raja. Karena dulu aku pernah diartikan mimpiku. Nah, karena raja mulai bingung, mulai takut, mulai cemas, dipanggillah Yusuf dan Yusuf mengartikan. Yang maksud tujuh hewan yang gemuk itu nanti adalah kelimpahan. Banyak berkat datang, banyak makanan ada, berlimpah-limpah, hasil panen banyak. Tapi ada 7 hewan yang kurus itu tadi adalah masa kelaparan. Jadi kita akan menghadapi situasi di mana 7 tahun kelimpahan, kemudian disusul 7 tahun kelaparan. Panik gak? Ya panik dong Firaun. Kemudian karena kepanikannya itu, Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Siapa yang mau jadi orang yang dipercaya? Angkat tangan. Oke. Lanjut cerita dulu, nanti Kak Mai jelaskan lagi ya. Nah, karena hal itu mulailah Yusuf mengatur segala sesuatunya. Setiap panen, setiap hasil yang didapat waktu masa kelimpahan itu, ayo setelah ini disimpan dulu ya, disimpan. Ini disimpan sebelah sana ya. Nah, ini gandum. Oh ya, disimpan. Semuanya disimpan, diatur dengan baik. Selama berapa? 7 tahun. Sip. Selama 7 tahun. Nah, datanglah 7 tahun masa kelaparan. Enak nggak sih lapar itu? Nggak enak ya, nggak nyaman ya. Pokoknya kalau lapar harus langsung makan. Itu kalau kita 1 menit, 2 menit, paling lama 1 jam nunggu ya. Mungkin di perjalanan jauh harus menempuh jarak yang lama buat sampai ke restoran. Itu paling lama 1 jam aja udah gelisah ya. Ini kalau kelaparannya selama 7 tahun. Gimana? Tapi karena Yusuf adalah orang yang bijaksana, Yusuf sudah mengerti akan mengalami kelaparan yang panjang setelah kelimpahan. Yusuf menyimpan banyak persediaan makanan, Yusuf menyimpan banyak persediaan hasil panen yang lalu. Dia bisa di saat yang lain kelaparan, bangsa Mesir nggak kelaparan. Karena apa? Karena hikmat Yusuf bisa mengelola yang ada dengan baik. Nah, karena hal itulah kita bisa belajar satu hal. Siapa yang bisa jawab belajar apa hari ini? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Belajar apa yuk? Wah, nggak denger ya Kak Maya ya. Nggak apa-apa. Nah, Kak Maya mau beri kesimpulan. Hari ini belajar kita, firman hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mengatur apa yang ada, mengatur keuangan kita sejak kecil. Caranya gimana? Kan aku masih kecil Kak, kan aku belum punya penghasilan, kan aku hidupku pun aku nggak menabung pun ada mama papa yang pasti menyediakan, ada mama yang pasti ngasih kok apa yang aku butuhkan. Jangan punya pemikiran seperti itu, karena kita harus belajar sejak kecil untuk kita mengelola apa yang ada dengan baik. Yuk. Jadi gini, kalau misalkan adik-adik ada kan pasti saatnya adik-adik datang ke rumah nenek, datang, nenek, tante,
Oh, nah, adik dapat berkat kan, uang, adik dapat dikasih. Nah, ini buat kamu, ini buat jajan ya, ini disimpan ya. Pasti adik-adik nggak akan kan nggak akan bikin untuk jajan kan semuanya. Sisihkan itu dulu, sisihkan sebagian, bukan disisakan, karena kalau disisakan pasti akan habis, nggak akan sisa. Tapi kalau oh aku dapat uang, katakanlah 50.000 dari nenek, wah aku seneng, aku simpan dulu 10.000 disimpan, yang 40 bisa dibuat apa, dikasih mama aja, biar nanti waktu aku butuh mama yang kasih, atau disimpan separuhnya 25.000. Bagus, karena belajar menabung itu harus dibiasakan sejak kecil. Kalau dari kecil nggak biasa menabung, nggak biasa menyimpan uang, nanti ketika masa kritis, masa aku lagi pengen sesuatu yang mendadak, tapi kok nggak ada uang ya, tapi mama kok belum punya uang ya, kita bisa membelinya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama. Oke? Belajar ya, kelola keuangan dengan baik, nggak boleh boros. Oke? Siapa yang mau jadi anak yang nggak boros, yang mau belajar nabung, angkat tangan. Yang mau nabung angkat tangan. Wah, hebat ya adik-adik ya, mau nabung semua ya. Belajar ya, papa mama dilihat ya. Adik-adik yang mau belajar menabung diingatkan lagi, biar gak cuma adik-adik, mama juga nemenin menabung. Oke, luar biasa. Tiba saatnya kakak akan ngasih tahu satu tantangan dari Kak Maya, yaitu mulai minggu ini adik-adik mulai belajar sediakan satu celengan, atau nggak harus celengan, apalah tempat untuk adik-adik menyimpan sebagian uang adik-adik. Siap? Siap dong ya. Disimpan, mulai ditabung, disimpan rapat-rapat. Jadi jangan sampai uangnya itu diambil atau dibuat jajan. Pastikan mama papa juga perhatikan ya kegiatan adik-adik. Oke. Yang kedua, kita mau hafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Kakak Maya ulangi ya. Ada di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kata-katanya gini: karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, Kak Maya ulangi sekali lagi. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke? Mengerti ya? Sip? Oke. Hai. Tiba di penghujung acara, Kak Maya juga mau mengingatkan lagi, gak jemu-jemu, rajin cuci tangan pakai air dan sabun setelah keluar dari rumah. Jangan lupa kalau kepepet keluar rumah harus pakai masker. Terus juga belajar yang sungguh-sungguh, karena dengan kita bersekolah itu juga kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik loh ya. Untuk apa? Untuk kedepannya. Pasti sekolah itu berguna juga buat kita. Jadi sungguh-sungguh, sekalipun nggak ketemu guru langsung, adik-adik juga harus sungguh-sungguh sekolahnya. Nggak boleh males-malesan, nggak boleh celelean, yang sungguh-sungguh sekolahnya. Nggak perlu keluar rumah kalau nggak kepepet, harus tetap jaga kesehatan. Yuk kita berdoa yuk. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang boleh berhikmat bagi kami, Tuhan yang mengajari kami, Tuhan yang berbicara pada setiap hati kami.
Berkati setiap kami yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.